Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah, wa huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa walau alhamdu fil ula wal akhirah walau al-hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jamaah sidang salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dari nas Al-Qur'an maupun dari nas hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya dalam rangka untuk membimbing manusia dari jalan kegelapan, dari jalan kebodohan kepada jalan pengetahuan, kepada jalan cahaya Islam. Dan yang kedua, para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini tidak dengan tiket kosong. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjadikan umat manusia ini semakin kenal kepada Allah, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, bukan dengan jalan taklid atau dengan jalan dia hanya mengetahui dengan jalan dari sumber yang tidak asli atau dari sumber nas yang palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basarum mislukum yuha,
adalah manusia yang sama dengan kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti kita manusia yang suka juga sebagaimana kita melakukan aktivitas jual beli, melakukan aktivitas menikah. Sehingga di sanalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui ayat ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kita, manusia. Yang membedakan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi yang lainnya adalah yuha ilayya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan wahyu itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada umat manusia, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya Tuhan kalian, Rob kalian, ilah kalian itu adalah ilah yang satu. Maka sebagai bentuk penjelasan surah Al-Kahfi ayat 110 ini ditegaskan kembali Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahu somad, Allah itu sebagai zat ya semua makhluknya ini menggantungkan semua perkara hajat kehidupannya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Sehingga konteks teologi di dalam Islam jelas beda dengan konsep teologi agama-agama di luar Islam. Mereka mengenal atau menyembah atau menggantungkan perkara-perkara kehidupannya dengan makhluk-makhluk, dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka misi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kepada umat manusia, ini loh Tuhanmu adalah Allah yang satu, yang Dia itu semua makhluknya bergantung kepadanya, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat berikutnya menyampaikan barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal solih dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks ayat ini jika diambil dari sisi kaidah fikih, ada sebuah kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya ma'asyiral muslimin, seolah-olah ayat ini khitabnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sesungguhnya lafaz ini menunjukkan kepada semua apa yang menjadi tugas dari para nabi dan rasul yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki tugas yang sama, yaitu menyeru umat manusia kepada jalan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang bersikap sederhana di dalam mengimplementasikan sunnah nabawi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hadis kita mengenal ada yang namanya fi'lan wa qaulan. Ada yang qaulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis itu juga merupakan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak daripada lawan dari sikap sederhana di dalam sunnah
adalah sikap berlebih-lebihan di dalam sunnah. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bisalasi asobiak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan dengan 3 jari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan itu dengan 3 jari. Wa yal'aqu yadahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan dengan 3 jari, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati tangannya atau jarinya asobi', karena kembali kepada asobi'. Qabla ayam sah, sebelum dia membasuhnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi bentuk berlebihan di dalam bersikap sunnah. Karena di sana jelas tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa makan harus dengan 3 jari. Dan juga tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya kalau orang makan dengan 3 jari itu berdosa atau haram. Karena kaidah fikih menjelaskan dengan jelas aslun nahyi litahrim. Dasar daripada hukum larangan itu jatuhnya itu haram. Maka kalau ini kemudian kita lihat secara studi daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di mana letak berlebih-lebihannya? Tentu yang mereka dikatakan berlebih-lebihan dalam perkara-perkara sunnah adalah mereka menganggap orang yang makan dengan sendok, orang yang makan dengan garpu itu di luar sunnah. Maka ini adalah merupakan tuduhan yang tidak benar, karena dia tidak bisa menempatkan antara larangan dan perintah. Karena di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan dan juga tidak melarang. Lalu bagaimana sikap kita di dalam menghadapi mereka-mereka yang kemudian dengan mudah menuduh orang-orang yang makan dengan sendok itu di luar sunnah Nabi SAW? Jawabannya adalah, maka hadis ini tidak dikenal dengan perintah dan juga tidak ada larangan dari Nabi SAW. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap juga berlebihan di dalam perkara-perkara sunnah adalah timbul dari perasaan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendasarkan kepada nas yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kisah 3 orang tamu yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang yang datang kepada salah satu rumah dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alu an ibadatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hebatnya ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ukhbiru, maka tatkala dikabarkan kepada mereka, taqalluha, mereka merasa minder. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu kayak gitu-gitu saja. Wa qala ahaduhum, kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, baqad, kata mereka salah satu tamu itu mengatakan, ghufirallahu ma taqaddama min danbih. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Dari lanjutan hadis ini ada sesuatu yang menarik untuk kita kaji. 3 orang tamu ini yang datang kepada salah satu rumah dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menyaingi daripada ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, wa qala ahaduhum ana usalliyal laila abadan, saya akan melaksanakan sholat sepanjang hari, sepanjang malam. Kemudian yang lainnya mengatakan, wa qala akhar, di antara mereka pun juga ada yang mengatakan, ana asumu dhahra wala uftir abadan, saya akan berpuasa di siang hari sepanjang hari dan tidak akan berbuka. Lalu kemudian tamu yang berikutnya mengatakan, wa ana a'tazilun nisa wala atajawwaju abadan, saya akan menjauhi wanita-wanita dan tidak akan menikahi wanita. Para jamaah, kalau kita gali hadis ini, maka sesungguhnya tamu 3 orang yang datang kepada salah satu rumah dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin mendapatkan satu ibadah yang begitu hebat supaya bisa mengalahkan, setidaknya sama dengan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, lanjutan hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka, mengatakan, kultum kada wa kada, apakah kamu mengatakan demikian bahwa kamu akan ibadah sholat malam sepanjang malam, bahwa kamu akan berpuasa di siang hari tanpa berbuka, bahwa kamu akan menjauhi wanita-wanita dan tidak menikah. Kalau kita sikapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ibadah mereka itu bagus. Sholat malam tidak mengenal lelah. Kemudian satu mengatakan berpuasa sepanjang hari tidak akan berbuka. Seolah-olah, kalau menurut logika syahwat, seolah-olah benar. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ana aksakum lillahi wa atqakum. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa dibandingkan kalian. Ana asumu wa uftir. Saya ini berpuasa dan juga berbuka. Ana usalliyal laila wa arqud. Saya ini sholat malam dan tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya ini juga menikah. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin, 3 orang ini melakukan satu amalan di luar batas kemampuan manusia yang normal. Di luar batas kemampuan manusia normal. Bayangkan, mereka untuk mendapatkan nilai ridho dari Allah Subhanahu wa taala harus menjauhkan dirinya dari kehidupan normal menikah wanita untuk bisa bersikap untuk berketurunan. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dengan kalimat, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," maka siapa yang tidak suka, membenci daripada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din.
Para jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap berlebih-lebihan terhadap sunnah itu juga bisa timbul dari penyakit umat yang namanya taklid. Taklid ini dari kata qallada yuqallidu taqlidan. Kalau dalam kamus bahasa Arab, kalau kemudian dibuat semacam bahasa kalimat, contoh qalat tuhu Zaidan amalan, atau qallada Zaidun amalan. Artinya Zaid ini menyerahkan sepenuhnya amalan tersebut kepada orang yang dianggap tahu. Dan inilah yang kemudian menjadi penyakit umat, yang kemudian dia tidak ada kerentek untuk mau belajar, tidak ada keinginan dan upaya untuk belajar. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin." Katakanlah, ini Islam ini adalah jalan yang lurus. Serulah manusia ini untuk mengenal Allah, untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ala basiratin, jelas di atas petunjuk al-ilmu, di atas petunjuk yaitu ilmu. Kalau kemudian mereka yang kemudian hanya menyandarkan amalannya itu kepada seseorang yang hanya taunya nerek buntek, maka ini juga akan menjadi problematika umat, yaitu bisa bersikap berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara sunnah. Opo jarine kiai, opo jarine fulan, opo jarine fulan. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jadikanlah keilmuan di dalam Islam, khazanah Islam, jadikanlah sebagai khazanah pengetahuan yang wajib bagi kita untuk menggali keilmuan kita, agar kualitas dan mutu keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah semakin hari semakin baik dan semakin bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan ketetapan hati untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah taala perintahkan kepada kita, dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang Allah taala larang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.